Di sini teman-teman sekalian, kita akan coba memberikan gambaran tentang masalah hari kebangkitan. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang terjadinya kiamat. Ya. Di antaranya surah Al-Fatihah yang teman-teman sering baca. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu kita bilang Maliki Yaumiddin. Artinya Maliki Yaumiddin adalah raja hari kebangkitan. Ya. Jadi hari pembalasan. Ya. Cukup banyak nama-nama hari tentang hari kiamat ini. Dan ini rangkaian daripada iman kita di rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah berhubungan dengan masalah ini, seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat di mana ia akan berakhir dan mempunyai hari terakhir yang tiada hari sesudahnya. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah SWT membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisab, di mana orang-orang yang soleh diberi balasan kenikmatan abadi dalam surga dan orang-orang yang durhaka penuh dosa diganjar dengan azab dan siksaan yang menghinakan nanti di neraka. Ia juga beriman, orang mukmin beriman, hari akhirat ini didahului dengan tanda-tanda seperti keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa dari langit, keluarnya binatang melata yang mengingatkan orang nanti pada hari kiamat, atau menjelang hari kiamat, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya atau sebelah barat, dan tanda-tanda yang lainnya, termasuk akan ditiupnya sangkakala yang pertama, sehingga matilah semua jiwa-jiwa yang bernyawa, kemudian juga sangkakala kedua untuk pembangkitan. Setelah itu, semua manusia akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan, di awal dibangkitkan. Kemudian setelah itu diberikan pakaian, lalu mereka mulailah dihisap dan masing-masing manusia akan berdiri di belakang kelompoknya masing-masing. Kayak kita nanti akan berdiri, Nabi Muhammad SAW di depan kita jadi pengikut beliau. Itu pun dibagi dua lagi, yang beriman dan yang kafir, gitu kan. Maka itu semua akan terjadi sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang cukup banyak. Di antaranya diangkat oleh beliau di dalam surah Asy-Syura ayat 7, surah Asy-Syura ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan 'Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an wahai Muhammad dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura atau penduduk Mekah, karena mereka menggunakan bahasa Arab, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan nanti pada saat itu akan masuk ke dalam surga, segolongan lagi akan masuk ke dalam neraka. Ini sudah 1400 tahun lalu ayat ini turun. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35, surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35, Allah berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia pun sebelummu hai Muhammad. Maka jikalau kau mati, apakah mereka akan kekal? Kau saja akan mati hai Muhammad, apalagi selain kamu, gitu kan? Berarti semua orang akan mati. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Lalu kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Kita pasti akan kembali. Dalam surah At-Taghabun ayat 7, Allah mengatakan, "Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu." At-Taghabun ayat 7. "Qul bala rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah hai Muhammad, tidak demikian demi Rabbku, benar-benar kamu semua akan dibangkitkan, kemudian akan diberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu akan sangat mudah bagi Allah. Jadi ini semua banyak dalil yang membuktikan memang akan ada kematian, akan ada kebangkitan, ya, hari kiamat, dan itu penuh dengan huru-hara karena orang semuanya nanti khawatir sekali di hari kiamat itu, ya, dia tidak bisa selamat. Nanti kalau kita dibangkitkan itu akan ada beberapa hadis saya bacakan sebentar lagi, itu menandakan memang keadaannya luar biasa, ya, sangat memilukan dan menakutkan. Maka orang harus segera menyelamatkan dirinya dengan melebur dosa-dosanya selama di dunia.
Jangan sampai nanti dia menuju akhirat lalu kena siksaan lalu dia menyesal. Ya. Surah Al-Zalzalah yang kita sudah hafal semua ayat 1 sampai ayat 8. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan dahsyat nanti pada hari kiamat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi juga mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, apapun kandungan bumi semua dikeluarkan oleh Allah. Wa qala al-insanu ma laha, pada saat itu manusia berkata, ada apa dengan bumi ini? Apa yang terjadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Rabbmu lah yang telah memerintahkan terjadi demikian. Gempa di sana sini, ya, meledak semuanya pohon-pohon, gunung-gunung berapi, ya, dan seterusnya, ya. Lalu dikatakan yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyara a'malahum, maka pada hari itu manusia akan dikeluarkan dari kuburannya dalam keadaan bermacam-macam. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, ya, agar mereka tadi akan diperlihatkan amal-amalnya, dan barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji sawi akan diperlihatkan untuknya dan diberikan balasan juga, akan diperlihatkan padanya dan diberikan balasan untuknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan, ya, kepadanya dan akan diberikan hukuman untuknya. Ini di antara dalil yang paling sering digunakan oleh para ustadz-ustadz kita untuk menjelaskan tentang masalah adanya pembangkitan dan akan ada hisab nanti pada hari kiamat. Kita tutup dengan ayat Al-Qur'annya Al-Haqqah ayat 13 sampai 34. Allah berfirman, "Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahida wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa inshaqqatis samau fa hiya yawma idzin wahiyah wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah wa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qulu washrabu bima asrabtum fil ayyamil khaliyah wa amma man utiya kitabahu bi shimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu fagulluhu thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dira'an fasluquh innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Terjemahannya Al-Haqqah 13 sampai 34. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya satu benturan. Nah, sebelum kita lanjutkan terjemahannya, kata Nabi SAW sebelum beliau wafat, ya, beliau mengatakan sungguh celakalah orang-orang yang lalai, karena sesungguhnya, ya, Israfil, malaikat yang akan meniup sangkakala, sudah meletakkan mulutnya di corong dan tinggal tunggu meniupnya. Dalam hadis tentang keutamaan hari Jumat yang merupakan hari raya kita, ya, kata Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Dan kalau tiba di pagi hari Jumat, seluruh makhluknya Allah, ya, hewan-hewan itu akan menegadahkan wajahnya ke langit kecuali jin dan manusia. Mereka tidak tahu. Tapi hewan-hewan akan mengatakan menunggu apakah sangkakala akan ditiup atau tidak. Kalau terbit matahari, maka mereka lanjutkan kehidupan. Kalau tidak, maka akan ditiup dan akan terjadi kiamat tersebut. Jadi memang di sini ditiupkan sangkakala adalah kejadian yang akan terjadi nanti. Sangkakala tersebut. Yang satu mematikan semua makhluk, kemudian habislah semua ini, tidak ada lagi apa-apa. Terjadi kiamat besar. Yang Allah gambarkan sini, semua gunung-gunung diangkat, ya, dicabut dari bumi, lalu kemudian gunung-gunung sudah berterbangan, dihantamkan dengan bumi satu hantaman. Jadi hancur semuanya, gitu kan. Lalu dikatakan maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit. Terbuka semua. Langit kan sekarang kita lihat utuh, nanti akan terbelah. Dan di saat itu, pada hari itu langit menjadi lemah kata Allah, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Nanti kita akan melihat malaikat-malaikat tersebut datang bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini setelah tiupan sangkakala yang kedua, karena sangkakala yang kedua ditiupkan, maka akan diturunkan hujan, kata Nabi SAW, oleh Allah SWT akan menimpa tulang-tulang ekor kalian yang darinya kalian akan dibangkitkan seperti tumbuh-tumbuhan yang baru tumbuh, ya. Dan pada hari itu ada 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu
Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya di sebelah kanannya, maksudnya nanti buku-buku amal kita, semua yang kita kerjakan dicatat. Tarikan nafas pertama, tarikan nafas yang ke 10.000, yang ke 100.000, yang ke sekian juta kali, kedipan mata pertama, kedipan mata yang kesekian, semuanya akan tercatat. Nah, kalau semuanya kita gunakan dalam kebaikan, buku itu akan terbang dan langsung ke tangan kanan kita, bukan pilihan. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan berkata, ambillah, bacalah kitabku ini, karena banggahnya dia. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku telah menemui hisab terhadap diriku. Aku sudah selamat. Maka orang-orang ini yang menerima bukunya dengan tangan kanannya berada dalam kehidupan yang diridhoi, yang memuaskan, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya sangat dekat. Kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan di hari-hari yang lalu. Jadi kalau kita di dunia ini teman-teman, kalau mau petik buah, kita kan kalau jauh kita harus naik atau pakai penyangga atau apa gitu ya. Kalau di surga beda. Di pohon-pohon di sana antum di surga, itu begitu kita pengen buah ini, itu buahnya yang mendekat. Buahnya mendekat sampai ke dekat tangan kita dan kita mudah sekali untuk memetiknya. Baru dia kembali lagi. Setiap kali kita baru niat mau makan, mendekat semuanya. Buah-buahan tersebut dimaksud dengan buah-buahannya mendekat atau dekat. Lalu kita disuruh makan dan minum sepuasnya karena sebagai balasan terhadap apa yang kita kerjakan selama dunia, maksudnya ketaatan dan beriman. Adapun orang yang diberikan kitabnya di sebelah kirinya, mau nggak mau harus datang ke sebelah kiri dia dan dia harus terima, maka dikatakan kepadanya, maka dia berkata, alangkah baiknya kalau tidak diberikan kitab ini kepadaku dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai sekiranya kematian waktu di dunia, pernah mati di dunia, karena waktu saat itu kita sudah lalui semua, sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Maksudnya nggak ada kebangkitan ini, mati sudah selesai, tidak ada hisab gitu. Hartaku yang pernah aku kumpulkan di dunia sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaan dariku. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke kepalanya, ya, ke lehernya. Jadi kedua tangan dibelenggu, diikat dengan rantai di lehernya. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ya, sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali teman-teman sekalian. Banyak sekali dalam ayat Al-Quran, bisa dikatakan puluhan. Bahkan ada surah namanya surah Al-Qiyamah, ada surah Al-Zalzalah yang mengingatkan kita tentang masalah hari kiamat itu. Baik, cukup banyak hadis, diantaranya hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 2955, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla. Ketahuilah dan pasti terjadi, sesungguhnya kalian semua akan dibangkitkan dan dihimpunkan di padang mahsyar di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan dan tidak bersunat. Tidak ada alas kaki, tidak ada alas badan, tidak juga dalam kondisi terkhitan. Ala inna awwalal khalqi yuqsa Ibrahim alaihissalam. Dan ketahuilah manusia yang paling pertama diberi pakaian nanti adalah Ibrahim alaihissalam. Kata sebagian ulama, karena waktu Namrud ingin membakar Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, itu Namrud buka pakaian Nabi Ibrahim. Ya. Maka Allah berikan kemuliaan dengan memberikan dia orang pertama menerima baju nanti di mahsyar itu. Ala wa innahu sayuja'u birijali min ummati fayu'khadu bihim dhatas shimal. Ketahuilah nanti akan datang sekelompok dari umatku, datang menghadap kepadaku minta untuk diberikan keselamatan, dibantu, tapi akan diseret ke sebelah kiri. Fa'akulu ya Rabbi ashabi. Maka aku berkata, wahai ya Allah, wahai Tuhanku, ini adalah sahabat-sahabatku. Fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, engkau tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan. Dalam riwayat lain, sesungguhnya mereka telah mengubah agamamu setelah engkau meninggal. Maka kata Nabi SAW, ya, suhkan, kecelakaan dan kebinasaan bagi orang yang telah mengubah agamaku sepeninggalku. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bertemu dengan istrinya Aisyah, lalu Aisyah sedang menangis. Dan kata Nabi SAW, ma yubkiki, apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Qalat dzakartun nar fabakaitu. Aku tiba-tiba mengingat neraka
dan dahsyatnya siksaan yang telah Anda sampaikan, maka aku menangis. Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Apakah Anda nanti akan mengingat keluarga Anda di saat hari kiamat nanti? Jadi Aisyah ingin Nabi berikan jaminan, hari kiamat masih ingat gak sama saya sebagai istri? Faqala, kata Nabi SAW, ama fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. Ketahuilah ada 3 keadaan yang tidak ada lagi orang mengingat orang lain. 3 keadaan. Yang pertama, indal mizani hatta ya'lama ayakhiffu mizanu aw yathqul. Pada saat di timbangan amal, dia sampai mengetahui berat atau tidak amal baiknya. Di saat itu orang sudah tidak mau berfikir orang lain. Yang kedua, wa inda tatayuris suhufi hatta ya'lama aina yaqa'u kitabu fi yamini am fi shimali am min wara'i dhahri. Yang kedua keadaannya pada saat buku-buku amal berterbangan. Apakah dia jatuh di tangan kanannya atau di tangan kirinya atau di belakangnya. Jadi kalau dia sudah tahu dia akan di tangan kanan, baru dia bisa mengingat orang lain untuk dibantu. Kalau tidak, maka dia tidak akan mengingat orang lain. Yang ketiga, wa indas sirati idza wudi'a baina dhahri jahannam hatta yajuz. Pada saat orang melintasi sirat yang dibentangkan di atas neraka, yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, lebih licin, ya, gelap, sampai dia berhasil melewati neraka jahannam. Nah ini teman-teman sekalian berarti menandakan memang ada kejadian yang besar tersebut pada hari kiamat nanti. Ya, apalagi melewati sirat itu luar biasa. Jadi sirat itu dibentangkan di neraka. Jadi kita nanti pada saat mau ke surga pun harus lewat neraka, tapi melintas di atasnya. Itulah sirat, jalan yang tipis dan tajam ditaruh di atas neraka. Ada orang, kata Nabi SAW, yang lewat seperti kilat, cepat sekali. Ya. Semoga kita termasuk. Ini adalah orang-orang yang amal solehnya banyak sekali. Karena yang mendorong lewat sirat itu amal solehnya. Ada yang lewat seperti kecepatan kuda, ada yang seperti burung terbang, kata Nabi SAW. Ada yang seperti orang berlari, dan ada orang yang merangkak. Terus saja dia melewati sirat dalam kondisi dia berdarah-darah sampai dia berhasil lolos. Dan ini dia tidak mampu lagi berdiri karena amalnya berkurang. Tidak mampu lagi untuk mendorong dia, tapi akhirnya dia bisa lolos, cuma dia sedikit melewati banyak masalah ini. Dan ada orang yang langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Hikmahnya apa kita melewati neraka? Agar nanti kita pada saat masuk surga, kita selalu bersyukur kepada Allah, diselamatkan dari neraka yang kita bisa rasakan. Sebagian hadis diangkat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau, di Indonesia terjemahkan dengan Tamasya ke Surga. Di surga nanti ada pintu di bagian belakang istana ahli surga, itu kalau dia buka dia bisa lihat neraka setiap saat. Sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah tidak dimasukkan ke sana. Maka ini keadaan sepintas tentang masalah kehidupan di akhirat. Nah, sebelum tiba azab kubur, sebelum tibanya hari kengerian dahsyatnya hari kiamat nanti, orang hiruk pikuk melihat di sebelah kiri kanannya orang-orang yang kepanasan, orang-orang yang ketakutan menunggu amalnya. Ya, itu kita jangan sampai luput. Leburlah dosa-dosa kita segera, dan kita sudah sampaikan di poin pertama dan kedua, taubat dan istighfar sebelum terlambat. Toh juga menjadi orang baik itu enak, karena semuanya boleh tetap dinikmati, hanya saja konsepnya 5 huruf halal dan menjauhi 5 huruf yang lain yaitu haram. Allahu a'lam.